Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokah ilmu yang bermanfaat dan memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita masuk bab baru, babu sholatil musafiri wal marid. Bab yang menerangkan sholatnya orang-orang yang safar dan orang-orang yang sakit, atau sering disebut dengan babu sholati ahlil a'dzar. Bab yang menerangkan sholatnya orang-orang yang punya uzur, orang-orang yang punya uzur syariat. Sebelum masuk pada pembahasan hadis, saya akan memberikan beberapa mukadimah. Yang pertama, anna sholata la tasqutu bi halin minal ahwali, la fi halati safari wa la fi halatil maradi madamal aqlu baqiyah. Kewajiban sholat 5 waktu tidak akan taskutu, gugur, dengan keadaan apapun, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, selama akal masih ada. Jadi seorang musafir, seorang yang sakit, selama akalnya masih ada, tetap masih wajib melaksanakan sholat. Ya, jadi tidak ada misalnya orang ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Karena saya sakit. Nah, itu tidak. Nah, jadi sakit itu tidak menggugurkan sholat 5 waktu. Kenapa kamu tidak sholat? Lagi safar, Ustaz. Nah, jadi tidak. Maka kaidahnya demikian. Sholat itu, kewajiban sholat 5 waktu tidak gugur, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim,
selama orang itu ya masih ada akal. Selama dia itu balik, selama dia itu berakal, maka tetap wajib melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Ya, selama masih ada akal ini, akalnya masih sehat, meskipun badannya sakit, tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, meskipun dalam keadaan safar, tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, soalnya ada ya, sebagian kaum muslimin memahami kalau sudah sakit ya apa ndak sholat. Ya, sholatnya apa? Tidur, tetap melaksanakan sholat. Nah, ini apa namanya yang pertama. Kemudian yang kedua, idza wujidatil masyaqqatu min safarin aw maradin khaffafallahu. Ketika dijumpai kesusahan, kesulitan dalam melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keringanan. Nah, kalau gugur sih enggak, selama masih ada akal, tetapi memberikan keringanan, namanya rukhsah keringanan. Bagi orang yang safar, maka diberi rukhsah untuk melaksanakan qashar, melaksanakan jamak atau melaksanakan jamak qashar. Nah, bagi yang sakit, maka sholat semampunya dalam keadaan apapun dia sakit. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Nah, kalau tidak bisa duduk, apa namanya, berbaring atau miring sebelah kanan. Kemudian kalau tidak berbaring, kalau tidak pakainya isyarat. Ini kemudahan dari syariat. Jadi apabila dijumpai di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu itu kesusahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keringanan. Ya, kalau orang musafir itu, kalau setiap waktu sholat apa namanya berhenti, setiap waktu sholat berhenti, di situ ada kerepotan, maka boleh untuk dijamak. Nah, kemudian kalau misalnya setiap kali sholat itu harus sempurna dan di situ ada kerepotan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah untuk mengqashar sholat. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada kaidah yang sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mensyariatkan sesuatu tidak akan memberikan kesusahan. Allah dalam memberikan syariat, ya, dalam menentukan syariat, Allah tidak akan memberatkan hambanya. Ya, meskipun secara nafsu ya berat. Ya, misalnya apa namanya sholat 5 waktu, itu berat apa enggak? Menjaga sholat 5 waktu apalagi berjamaah itu berat. Ya, secara apa? Nafsu manusia. Nah, maka
Setiap syariat yang Allah syariatkan, Allah tidak ingin memperberat apa? Ya hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah sampaikan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah itu tidak menginginkan kesusahan atas kalian di dalam melaksanakan syariat. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada satu kaidah fiqhiyah. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Setiap kesusahan maka mendatangkan kemudahan. Setiap seseorang itu melaksanakan syariat dan di situ ada kesusahan, maka datanglah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ketika berpuasa terasa berat, susah, maka datang ya kemudahan, boleh untuk berbuka. Ketika seseorang berpuasa sakit, maka di situ ada kemudahan. Apa kemudahannya? Kemudahannya itu adalah boleh berbuka. Ini kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesusahan di dalam melaksanakan syariat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kemudahan. Nah, jadi ini ya berkaitan dengan muqaddimah sholatnya musafir dan sholatnya orang yang sakit. Karena safar itu termasuk bagian daripada udzur yang memang mendatangkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang masuk pada pembahasan hadis. Hadis ke-422. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, awwalu ma furudotis sholatu. Permulaan diwajibkannya sholat. Rakaataini adalah dikerjakan 2 rakaat. Fa uqirat sholatu safari. Kemudian ditetapkan sholat bagi orang musafir 2 rakaat. Wa utimat sholatul hadori. Dan ditambahkan sholatul hadori, sholatnya orang yang mukim. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari. Tsumma hajaro, kemudian Nabi berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Fafuridot arba'an, kemudian difardukan, diwajibkan sholat 4 rakaat. Wa uqirat sholatu safari, dan ditetapkan sholat bagi orang musafir alal awal seperti semula 2 rakaat. Zada Ahmadu, ditambah oleh Imam Ahmad di dalam riwayat Imam Ahmad, illal maghriba, kecuali sholat maghrib. Fa innaha witrun nahar, karena sesungguhnya sholat maghrib itu adalah witirnya sholat siang. Wa illa subha, dan kecuali sholat subuh. Fa innaha, karena sesungguhnya sholat subuh tatawwalu fihal qiraah,
bacaan di dalamnya itu panjang. Jadi ini menceritakan sejarah sholat 5 waktu. Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu ketika di Madinah atau ketika di Mekah. Ketika di Mekah, ya, di Mekah, peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu Nabi masih di Mekah. Mendapatkan perintah 50 kali sholat, 50 kali waktu. Nah, kemudian berdasarkan musyawarah dari Nabi Musa alaihi salam, maka ditakhfif, dikurangi menjadi 5 kali waktu sholat. 5 kali waktu sholat, tetapi pahalanya itu sama dengan 50 waktu. Ini keutamaannya umat Nabi Muhammad luar biasa. Yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi pahalanya apa? 50 waktu. Nah, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, ya, sholat isya, kemudian sholat subuh. Nah, dulu sesuai dengan hadisnya Aisyah, itu awal sholat duhur itu 2 rakaat, asar juga 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu awal-awal. Makanya di sini Aisyah mengatakan permulaan diwajibkannya sholat itu 2 rakaat. Ya, jadi duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Nah, kemudian ditetapkan sholat 2 rakaat ini bagi orang yang musafir. Tapi bagi orang yang tidak musafir atau mukim, maka ditambah 2 rakaat. Duhur tambah 2 rakaat menjadi 4. Asar yang tadinya 2 rakaat ditambah menjadi 4. Nah, maghrib tetap 3. Isya ditambah 2 rakaat menjadi 4. Subuh masih 2 rakaat. Makanya dikecualikan kecuali sholat maghrib dan sholat subuh. Nah, sholat maghrib itu dinamakan witir. Witirnya sholat siang. Jadi akhir daripada siang itu diakhiri dengan apa? Maghrib 3 rakaat. Maka dinamakan witrun nahar. Jadi sholat maghrib dikatakan sholat witirnya siang, maksudnya adalah akhir penutup sholat siang itu adalah maghrib. Ketika masuk malam, nah maka permulaannya itu diawali dengan sholat maghrib 3 rakaat. Nah, kemudian subuh kata Nabi tetap 2 rakaat, tetapi bacaannya itu panjang. Nah, kalau para ulama menyatakan bacaan Nabi ketika sholat subuh itu antara 70 ayat sampai 100 ayat. Itu bacaannya Nabi. Jadi kalau Al-Baqarah dari 1 sampai 70 atau 1 sampai 100. Nah, ya.
Makanya kan inna Qur'anal fajri kana masyhudah. Jadi bacaan surat subuh itu disaksikan. Saksikan oleh siapa? Malaikat. Malaikat pengganti, pergantiannya itu kan pas subuh. Malaikat malam ya diganti dengan malaikat yang pagi, itu pergantian pada waktu subuh. Nah, makanya kalau ada orang habis asar tidur, habis subuh, ya subuh tidur, asar tidur, ya malaikatnya laporannya kosong. Ya, ini tidur, pagi tidur, asar juga tidur. Nah, jadi kalau waktu subuh itu sholat subuh bacaannya itu panjang, maka kata Nabi itu tatawwalu fi hal qiraah. Maghrib subuh itu bacaannya itu panjang, tidak ditambah rokaat, tapi dibaca panjang. Nah itu maghrib itu sebagai penutup apa? Penutup siang. Bacaannya pendek. Nah di situ. Nah jadi ini syahidnya apa di sini? Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan berkaitan dengan masalah hukum? Yang pertama itu adalah ini sejarah masalah sholat. Yang sejarahnya demikian. Jadi sholat itu awalnya 50 waktu. Kemudian berubah menjadi 5 waktu. Yang 5 waktu asalnya adalah 2 rakaat. Kecuali maghrib. Ya, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh ya 2 rakaat. Nah, ketika itu diubah, yang 2 rakaat itu bagi musafir. Kalau yang tidak musafir ditambah duhur 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi menjadi 4. Asar juga sama, maghrib tetap, isya ditambah 2 rakaat menjadi 4. Subuh tetap, cuma bacaannya panjang. Ini sejarah ya di dalam apa namanya sholat 5 waktu. Nah, tapi jangan berharap kembali lagi. Ya, dua-dua ya enggak, sudah ditetapkan. Ya, sudah tidak ada nasakh wal mansukh lagi, itu sudah tidak ada. Kalau setelah Nabi wafat tidak ada, hukumnya sudah ditetapkan, ya sudah, tidak bisa dinasakh lagi. Ya, tidak bisa dinasakh lagi. Nah, kemudian yang kedua, di sini Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, ditetapkan sholat musafir itu adalah 2 rakaat. Nah, ditetapkan ya bagi orang yang musafir itu 2 rakaat. Maka konsekuensinya itu ada perbedaan, apakah hukum asal sholat musafir itu 2 rakaat atau yang 2 rakaat itu merupakan rukhsah. Nah, demikian ya, sih beda Ustadz, beda. Kalau memang ditetapkan bukan menjadi rukhsah, berarti sholat musafir itu harus 2 rakaat. Ya, tapi kalau ditetapkan sebagai rukhsah, maka boleh untuk apa? Untuk digenapkan atau disempurnakan. Duhur yang 4 rakaat dalam keadaan safar nggak apa-apa. Nah, makanya di sini ada perbedaan. Apakah 2 rakaat itu rukhsah atau hukum yang tetap dari awal? Bagi orang yang musafir itu 2 rakaat. Atau memang ini rukhsah.
Ya, tapi jumhur ulama mengatakan ini adalah rukhsah. Jadi kalau rukhsah orang dalam keadaan safar ya boleh 4 rakaat, ya boleh 2 rakaat, namanya rukhsah. Ya, tapi kalau azimah artinya hukum asalnya itu sholat musafir itu adalah berapa? 2, ya berarti harus 2. Nah itu pengertinya demikian. Nah makanya kalau jumhur ulama itu bagian daripada rukhsah. Kalau bukan rukhsah berarti apa? Harus. Kalau musafirnya 2 rakaat. Nah itu maksudnya. Nah jadi ala kulli hal di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya bagi orang yang musafir yaitu dirukhsahkan, diberi rukhsah untuk sholat yang 4 rakaat itu dikosor menjadi 2 rakaat. Nah kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan sholat subuh itu ya bacaannya agak dilamakan, ya bacaan agak diperpanjang. Ya kalau sholat subuh ya minimalnya jangan inna sama kulhu, ya minimalnya di atas itulah agak bacaannya. Jadi ya gitu, karena bacaan secara sunnahnya adalah dipanjangkan. Nah, taib hadis yang selanjutnya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi safari, terkadang Nabi mengqosor sholat dalam keadaan safar. Wa yutimu, dan terkadang juga Nabi menyempurnakan sholat yang 4 rakaat. Wa yasumu, dan terkadang Nabi berpuasa dalam keadaan safar. Wa yuftiru, dan terkadang beliau berbuka puasa dalam keadaan safar. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Warwatuhu, dan para rawi Imam Daruqutni, para rawi hadis ini thiqah, terpercaya. Illa annahu ma'lulun, kecuali dalam hadis ini ada cacat. Ada cacat yang menjadikan hadis ini derajatnya turun, ya, menjadi dhaif. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wal mahfudzu, yang tercatat oleh para ulama-ulama hadis, an Aisyata, itu adalah dari Aisyah, min fi'liha, dari perbuatan Aisyah. Waqala, dan Aisyah mengatakan innahu la yasyuqu alayya, karena safar itu tidak memberatkan aku. Akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Berarti ada hadis yang sama-sama riwayatnya dari Aisyah, meskipun yang mengeluarkan hadis berbeda. Hadis pertama dari Daruqutni mengatakan Nabi kalau dalam keadaan safar terkadang mengqosor sholat, terkadang menyempurnakan sholat. Tapi ternyata hadis ini punya cacat yang menunjukkan, yang menurunkan derajat hadis menjadi dhaif. Nah kemudian di dalam riwayat Imam Baihaqi
yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau mengatakan, oh ini bukan perbuatan Nabi, tapi ini adalah perbuatan Aisyah. Aisyah ketika dalam keadaan safar, terkadang mengqashar, terkadang menyempurnakan yang 4 rakaat. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau memang ini ya hadis ini dibenarkan kesohihannya, maka ini mengandung maksud bahwasanya bagi orang yang safar boleh menyempurnakan sholat yang 4 rakaat, tetap 4 rakaat, atau mengqashar sholat. Nah, makanya demikian, kesimpulan hukumnya demikian. Jadi Aisyah ya itu dalam keadaan safar itu pernah mengqashar, juga pernah sempurna. Nah, artinya apa? Artinya di dalam safar bagi orang yang musafir maka boleh menyempurnakan sholat yang 4 rakaat, boleh untuk mengqashar. Nah, berdasarkan riwayat daripada Aisyah, riwayat yang kedua, ya, min fi'li Aisyah, dari perbuatannya Aisyah. Nah, jadi ini kesimpulan hukumnya demikian. Ya, kalau kita merujuk bahwasanya hadis yang pertama itu apa bisa dipakai, ya kesimpulannya boleh mengqashar, boleh juga apa menyempurnakan. Kalau toh tidak, itu riwayat dari Aisyah, Imam Baihaqi. Jadi kesimpulan hukumnya seperti tadi, boleh menyempurnakan yang 4 rakaat, boleh mengqashar. Nah, hadis yang selanjutnya ini menerangkan tentang mengqashar itu lebih baik daripada menyempurnakan. Nah, kalau hadis yang 424 hanya menerangkan boleh menyempurnakan, boleh mengqashar. Tapi hadis ke-425, hadis yang setelahnya, itu menerangkan mengqashar itu lebih baik. Nah, makanya di sini disebutkan. Nah, makanya inilah keunikan hadis Bulughul Maram. Ya, satu persatu itu dirinci. Ya, pertama ya sejarah sholat dulu, qashar bagaimana. Kemudian boleh qashar, boleh menyempurnakan. Ya, hadis 425 Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan tentang qashar itu lebih baik. Nah, itu hadis ke-425. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu. Makanya yang punya buku Bulughul Maram yang terjemahan, ya, kalau bisa itu dilihat, ya, kalau lebih baik lagi dibaca, itu lebih lebih sempurna. Ya, artinya orang itu menjaga hidayah itu dengan ilmu. Kadang-kadang fenomena banyak orang yang hijrah akan tetapi tidak diistiqomai dengan ilmu, akhirnya kembali lagi. Itu makanya ini alhamdulillah hidayah itu mahal harganya, maka harus dibarengi, dijaga dengan apa? Dengan ilmu. Kalau hidayah itu enggak dijaga dengan ilmu, berat Pak. Ya, berat. Makanya alhamdulillah yang diberi hidayah, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya, yang tadinya tidak bisa istiqomah, bisa istiqomah. Ini cara jaganya dengan ilmu, demikian. Nah,
Nah, makanya nanti di rumah yang punya buku itu dilihat, dibaca lagi di rumah. Insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan. Namanya belajar itu mipil, ya, sedikit demi sedikit. Ini aja sedikit demi sedikit sudah 425. Ya, 425. Padahal hadisnya kan sampai 1500. Ya, ini sudah berapa nih? Hampir sepertiganya. Insya Allah, alhamdulillah, ya mudah-mudahan barokah. Nah, wa ibni Umar. Nah, ini hadis 425 itu Ibnu Hajar al-Asqalani ini apa? Menunjukkan qasar itu lebih baik. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yuhibbu, menyintai, antuk taruhosuhu, ketika rukhsahnya diambil, ketika rukhsahnya dilaksanakan. Kama yakrahu, sebagaimana Allah itu tidak suka, antuk tak maksiatuhu, ya, seseorang bermaksiat kepadanya atau didatangi dilakukan maksiatnya. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat yang lainnya, masih riwayat Ibnu Hibban, kama yuhibbu an tu'ta'asaimuhu, sebagaimana Allah itu menyukai hukum-hukum syariat asal itu dilaksanakan. Nah, jadi ada yang namanya rukhsah, ada yang namanya azimah. Nah, kalau rukhsah azimah itu adalah masabata bidalilin syar'iyyin bin ghairi mu'aridin rajihin. Bicara gampangnya, namanya azimah itu adalah perintah awal dengan dalil syariat. Kalau rukhsah datang belakangan karena adanya udzur. Ya, contoh, orang itu sholat itu harus berdiri. Berdiri itu namanya azimah. Ya, jadi azimah itu ya hukum asal, hukum perintah asal. Orang kalau mau sholat berarti harus apa? Berdiri. Tapi karena adanya udzur datang namanya rukhsah, boleh duduk. Nah, bisa bedakan. Nah, jadi demikian. Contoh lagi. Ya, sholat. Ya, sholat sholat itu dikerjakan sesuai dengan waktunya. Ya enggak? Maghrib ya sesuai dengan waktu maghrib, isya ya sesuai dengan isya, itu namanya azimah. Ya, datang yang namanya udzur. Apa udzurnya? Safar. Akhirnya maghrib bisa dikerjakan di isya, isya dikerjakan di maghrib, itu namanya rukhsah. Nah, jadi kalau yang namanya azimah masabata bidalilin syar'iyyin, syariat ya, atau hukum yang ditetapkan dengan dalil nas syar'i awal, ya. Tapi kalau rukhsah datang karena adanya apa? Udzur. Nah, itu namanya rukhsah. Ya, seperti kalau sholat 5 waktu ya dikerjakan sesuai dengan waktunya. Tapi karena ada udzur, datanglah yang namanya rukhsah, mengubah hukum. Apanya? Adanya yang tadinya harus dikerjakan di waktu masing-masing, oh ini karena ada udzur, datanglah rukhsah, boleh dijamak. Nah,
Maka di sini Allah apa? Nabi katakan Allah itu ketika memberikan uzur bagi seorang muslim, rukhsah bagi seorang muslim, maka Allah itu sangat menyukai. Nah, bagi orang musafir ada rukhsah. Apa rukhsahnya? Mengqashar sholat. Maka dengan dalil inilah para ulama mengatakan qashar itu lebih baik daripada apa? Menyempurnakan. Ya, karena lafadznya Allah itu ya menyukai ya untuk dikerjakan atau diambil rukhsahnya. Ya, jadi kalau ditanya boleh tidak menyempurnakan sholat yang 4 pada waktu safar boleh, tapi yang lebih baik adalah mengqashar sholat. Makanya Allah katakan fa idza darabtum wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholat. Apabila kamu itu berpergian ya di atas muka bumi, maka tidak ada dosa bagimu untuk apa? Melaksanakan qashar sholat. Nah, artinya di sini bukan sesuatu yang wajib, tapi sesuatu yang rukhsah. Datanglah hadis ini menunjukkan rukhsah itu lebih baik diambil, maka diambil kesimpulan qashar itu lebih baik daripada menyempurnakan. Nah, kapan? Ya, jaraknya berapa untuk qashar? Ya, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.